Itu ngapain pakai pelampung? Itu cuma semata kaki. Orang-orang pada jalan itu. Ngapain naik perahu? Ubur-ubur ikan lele. Pak Wagub hebat, Le. Langsung kerja. Tapi naik perahu karet. Banjir cuma sedangkal aja, tapi takut kena air, Le. Banjir cuma di bawah dengkul. Kamu ngapain pakai perahu? Udah gitu pakai pelampung di badan. Ngapain? Nggak ada guna. Bukan orang cari pencitraan. Tolol. Kenapa bohong? Ya itu kan ucapan pada saat orang lagi jualan. Begitu duduk mah dengan asik sendirinya ya dia. Dengan intinya itu semua lupa bohong. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Leker Majnang. Guys, kali ini kita akan membahas Rano Karno kembali ya guys ya. Yang kayak kodok guys, itu digirit-girit. Ini langsung di full hujatan oleh netizen ya guys ya. Iyalah, pasti itulah. Ya, sedangkan kita melihat seorang wapres ya guys ya, berani cebrik-cebrikan, becek-becekan lah. Ini si bangkong ya guys. Berarti bener apa kata Mandra ya guys ya, bohong itu, bohong. Ini kita simak dulu beritanya dari para netizen. Siapa yang sudah melihat video Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, atau Sidul, menggunakan perahu karet dan rompi pelampung saat meninjau banjir yang tingginya tidak melebihi lutut orang dewasa? Video ini viral dan menjadi bahan bulian netizen di media sosial. Jadi gini, dalam konteks komunikasi politik, ini adalah contoh komunikasi politik yang gagal, pencitraan yang gagal. Bang, itu bukan pencitraan, itu langkah spontan yang harus dilakukan pemimpin saat rakyatnya terkena musibah. Iya, makanya tadi saya berbicara dalam konteks komunikasi politik, bukan dalam konteks musibah. Jadi, dalam konteks komunikasi politik, semua ucapan dan tindakan politisi, pemimpin, itu merupakan tindakan pencitraan. Dan pencitraan yang baik bukan tentang kepalsuan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menghadirkan dirinya secara otentik, komunikatif, dan relevan dengan harapan publik. Kita kembali ke video Bang Dul tadi. Di era digital saat ini, citra seorang pemimpin adalah cerminan dari bagaimana ia berkomunikasi, bertindak, dan menampilkan dirinya di hadapan publik. Setiap langkahnya tidak hanya diamati, tetapi juga dianalisis dan langsung direspon oleh masyarakat secara instan. Makanya strategi pencitraan itu bukan sekedar membangun ilusi kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin menghadirkan makna dalam setiap tindakannya. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Erving Goffman dalam teorinya Political Communication Framing, dia mengatakan setiap tindakan pemimpin harus dikemas, didesain dalam bingkai yang sesuai dengan realitas publik. Jika bingkai yang digunakan tidak relevan, maka alih-alih membangun kredibilitas, justru yang muncul adalah persepsi ketidaktulusan dan kejanggalan. Tuh dengerin ya, tuh tengkot. Sidul dan Pramono Anung ya guys ya, lagi pusing guys ya. Sedangkan Sidul kita tahu melihat, oh ya saya perlahan baru ngeh pakai pelampung guys, takut tenggelam guys. Lili, yang lili, yang lili. Ini lucu ya guys ya. Ini ya. Mau ngereaction malah lucu, ketawa dulu. Ikan lili, ikan.
Yalah, dul. Itu ngapain pakai pelampung? Itu cuma semata kaki. Orang-orang pada jalan itu. Ngapain naik perahu? Dul. Kodok aja nggak bakal tenggelam itu, Dul. Semata kaki doang. Ngapain naik perahu pakai rompi? Takut tenggelam lu. Dul. Naik banteng aja ya guys ya, daripada naik perahu mendingan naik banteng ya. Oplak ini ya guys. Ubur-ubur ikan lele. Langsung kerja, Le. Gas. Ubur-ubur ikan lele. Pak Wagub hebat, Le. Langsung kerja, tapi naik perahu karet. Banjir cuma sedangkal aja, tapi takut kena air, Le. Takut celananya kotor, Le. Itu namanya pejabat yang luar biasa, Le. Tidak mau kena air kotor, Le. Pilihan orang Jakarta hebat, Le. Inilah pilihan Wagub kalian, Le. Kerjanya nyata, Le. Nyata naik perahu karet, Le. Nyata tidak mau kena air kotor, Le. Kerja yang bagus, Le. Hebat, Le. Aduh ini guys, malahan jadi bahan cemoohan guys. Yang aneh ya guys ya, nggak nyampe selutut guys, itu kok bisa-bisanya pakai perahu. Terlebih yang lebih parah lagi itu guys, pakai pelampung guys. Saya takut tenggelam. Bang Rano, nggak usah pamer kerjaan kalau tidak mau kena kotor deh. Bikin malu, kerja yang bagus lagi yo. Menilai 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, yaitu Pak Pramono Anung dan juga Pak Rano Karno. Nah, menurut teman-teman, berapa nih nilai Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno ini selama 100 hari kerja? Ayo, berapa guys? 100 itu guys. Berapa guys? 100 dari berapa guys? Dari 1000. Berarti cuma 1 ya guys. Walaupun belum ada 100 ya, menurut teman-teman nilainya berapa? Coba tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya Pak Rano Karno itu masih menganggap bahwa wakil gubernur itu kayak main sinetron. Setiap hari upload, aktif terus ini Pak Rano Karno nih nguploadnya. Dan ternyata memang benar. Dalam kampanye kemarin Pak Rano Karno itu akan meneruskan programnya Anies Baswedan. Nah, kemarin Pak Rano Karno melakukan pengerukan di 17 sungai dan beberapa waduk di Jakarta. Dan itu yang menyaksikan banyak itu warga Jakarta kayak syuting film itu. Dan setelah pengerukan itu selesai, Rano Karno itu bingung mau dibuang kemana kerukannya itu. Gini loh Pak Wakil Gubernur Pak Rano Karno, seharusnya sebelum dilakukan pengerukan, Pak Rano Karno itu harusnya sudah menyiapkan tempat buat membuang hasil dari pengerukan itu tadi. Lah kalau tempat buangnya aja belum tahu kok udah dikeruk aja. Terlalu cerdas ya guys. Bener apa kata Mandra guys, bohong. Nah, lihat no. Rano Karno bingung buang lumpur. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno masih kebingungan untuk menentukan lokasi tempat pembuangan endapan lumpur hasil pengerukan 17 sungai di Jakarta. Pengerukan sungai dan waduk di Jakarta merupakan solusi sementara dari Pramono Anung Rano Karno demi mengatasi banjir di Jakarta. Bahkan ada seorang netizen yang berkomentar seperti ini nih. Dibuang ke depan rumahnya Pak Anies saja Pak.
Nah, ternyata habis dikeruk itu kemarin itu Jakarta banjir. Jabodetabek banjir parah. Air sampai 5 meter, jalan lumpuh, warga terdampak. Mana solusinya? Jadi Pak Rano Karno itu benar-benar meneruskan program Pak Anies Baswedan ya, membikin parkiran air di Jakarta. Dan saat Pak Rano Karno ini meninjau tempat banjir, apa yang dikatakan Pak Rano Karno? Penyebab banjir itu apa? Noh, dengerin noh. Awal Ramadan banjir melanda 46 RT di wilayah Jakarta. Di 100 hari kerja kita lakukan pengurukan waduk-waduk. Karena apa, kita tahu informasi ini. Cuman memang masalah curah hujan itu semua keputusan Tuhan. Nah, bener kan? Bukan cuman mau menerusin programnya Anies Baswedan, tapi cara berpikirnya Pak Rano Karno itu juga mirip dengan Anies Baswedan. Kalau pemikiran Pak Rano Karno seperti itu, ya langsung aja Pak, hujan itu dibuatin KTP, nanti biar tidak bisa hujan sewaktu-waktu gitu. Kayak Anies kemarin loh, yang ada anggarannya berapa miliar itu untuk mengurangi polusi udara. Dan Anies nyalain apa? Angin tak punya KTP. Logo. Jadi banyak yang tanya sama saya, Mas Pramono Anum itu kemana Mas sebagai gubernur ya DKI? Kok nggak nongol? Jangan salah saudara, Pramono Anum itu nongol tapi naik helikopter. Keren guys, naik helikopter guys. Wakil presidennya jalan kaki, gubernurnya naik helikopter guys sama perahu. Kader Banteng luar biasa ya guys. Dimantaunya itu dari atas, lihat bawah. Oh, di sana banjir ya. Oh, sebelah situ banjir ya, gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek, nggak perlu jalan ya, nggak perlu kena lumpur, nggak perlu basah-basahan. Jadi naik helikopter aja. Wakilnya juga sama-sama blow on ya kan. Naik kapal karet ya kan. Di situ padahal banjirnya cuman berapa? 30 sentian lah ya, nggak sampai. Terus apalagi pakai pelampung lagi, itu si Rano Karno ya, nggak ada guna ya. Jadi paham ya, gubernur dan wakilnya itu sama-sama ya, sama-sama. Kalian jawab sendiri aja ya. Blow on. Tenang. Gubernur Jakarta loh guys, menyala Jakarta. Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja gas. Gitulah cintaku pada dirinya. Wah, kader Banteng nih pilihan DKI Jakarta. Bener kerja, bener. Tapi nggak usah lebay gitu ya. Anda ini seorang gubernur yang katanya teriak-teriak dulu pas kampanye akan mengayomi rakyat, menderita bersama rakyat jika satu rasa. Itu banjir cuman di bawah dengkul, kamu ngapain pakai perahu? Udah gitu pakai pelampung di badan. Maaf ya Pak Dul ya, Anda itu sedang mencoba merasakan penderitaan rakyat karena banjir ya. Itu bukan wahana Pak. Bapak naik kapal yang airnya cuma cetek segitu, sambil dada-dada gini, senyum-senyum, ngapain? Nggak ada guna. Kan lagi syuting ya guys. Seorang pemimpin itu merasakan penderitaan rakyat, turun langsung ya. Cuman banjir kayak gitu, udah jalan aja ya. Toh juga ada penjagaan ketat, nggak ada apa-apa, beres. Ingat Bapak Jokowi, sekelas Bapak Jokowi dulu ya. Di saat menjadi presiden, di saat ada bencana, turun langsung, nggak perlu pakai ini itu ya. Enggak sampai bajunya kotor-kotor, ya udah biasa. Karena beliau adalah seorang pemimpin, bukan orang cari pencitraan, tolol. Disurutin mas. Kenapa bohong? Kan bisa aja.
Kenapa bohong? Ya itu kan ucapan pada saat orang lagi jualan. Begitu duduk mah dengan asik sendirinya ya dia dengan intinya itu semua lupa bohong. Itu modal jualan itu. Mudah-mudahan didengar Bang Dul nih. Iya emang Dia gua di bohong. DPR. Nah, ini realita namanya. Realita. Gua rela jual tanah berhektar-hektar buat sekolah lo. Biar lo jadi orang pintar, lo kagak ngebelangsak hidup kayak gue, kayak nyak lo, kayak nenek moyang lo. Hah? Ini lo udah jadi tukang insinyur, udah pintar, masih aja mau dibudakin orang. Dul, gua kasih tahu sama lo kan orang Betawi, anak Betawi, mestinya lo bangun nih kota Betawi nih, hah? Lo jaga nih kota Betawi, hah? Orang-orang pada mau datang ke sini, buat sumpek nih Jakarta. Lo mau lari ke tengah lautan. Secara tidak langsung ya guys ya, itu membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Haji Mandra guys. Haji Mandra pernah bilang bohong itu semua hanya iklan dikala mereka mau berjualan, dan sekarang sudah terbukti. Ini gimana orang Jakarta ya guys ya? Wah seneng banget, wah bangga kali. Wah ini loh gubernur kita, ini loh wakil gubernur kita. Gubernurnya naik helikopter, wakilnya naik perahu guys. Wakil presiden jalan kaki. Jadi mana yang benar? Mereka mendukung rakyat ataupun mengayomi rakyat atau mengayomi tunjangan. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.